student, nice to meet you again. Jumpa lagi bersama Teacher Lesi dalam pembelajaran tema 4 berbagai pekerjaan, subtema yang kedua pekerjaan di sekitarku. Dan kali ini adalah pertemuan kita dalam pembelajaran 4, 5, dan 6. Untuk pembelajaran kali ini, silakan perhatikan video teacher berikut ini. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai menyampaikan pendapat tentang suatu cerita, sikap tokoh yang sesuai sila kedua Pancasila, kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayur, memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita, dan membedakan sikap baik dan tidak baik. Dalam menyampaikan pendapat, kita perlu memperhatikan beberapa unsur di dalam cerita seperti tema, tokoh, dan pesan moral. Kita juga perlu membacanya secara berulang-ulang agar memahami alur cerita tersebut. Pendapat mengenai sebuah cerita dapat dituangkan dalam bentuk sebuah tulisan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan adalah memahami tema cerita dan menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Dalam sebuah cerita terdapat tema, tokoh, dan pesan moral. Nah, tokoh biasanya menjalankan sebuah peran sesuai dengan watak yang sudah kita pelajari. Ada watak yang positif dan ada yang berwatak negatif. Tokoh yang memerankan watak positif itu ada nilai-nilai Pancasila terdapat di dalamnya, seperti rendah hati, suka menolong, bertanggung jawab. Pengamalan sila-sila pada Pancasila ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada gambar berikut ini, kita bisa menentukan manakah sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dan yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Perhatikan skema kegiatan ekonomi pada kangkung berikut ini. Yang pertama, kangkung ditanam dan dirawat secara teratur oleh petani. Hasilnya, kangkung menjadi tumbuh subur dan siap dipanen. Yang kedua, kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Jenis pekerjaan yang berperan adalah petani, hasilnya kangkung yang sudah dipanen. Yang ketiga, kangkung siap diantarkan ke pasar-pasar. Jenis pekerjaan yang berperan adalah supir pengantar kangkung, hasilnya kangkung sampai di tempat tujuan yaitu pasar. Yang keempat, setelah sampai di pasar, kangkung dijual kepada pembeli. Selain dijual di pasar, kangkung tersebut umumnya dijual oleh pedagang sayur dengan cara berkeliling dari rumah ke rumah. Jenis pekerjaan yang terlibat dalam tahap ini adalah pedagang sayur. Yang kelima, kangkung yang dibeli dari pedagang dapat dimasak dan dikonsumsi oleh kita. Nah, kita bahas mengenai memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memberikan pendapat pribadi mengenai pesan moral sebuah cerita. Pendapat tersebut sesuai dengan pesan moral yang disampaikan. Membedakan sikap baik dan tidak baik. Nah, kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dan membedakan sikap yang baik dan tidak baik agar tercipta kerukunan. Sikap yang kita lakukan di masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut contoh sikap baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh sikap baik yaitu menghormati sesama umat beragama. Yang kedua, menolong teman yang kesusahan. Yang ketiga, menggunakan produk-produk dalam negeri. Yang keempat, menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas. Yang kelima, membiasakan hidup hemat. Contoh sikap tidak baik, yang pertama, tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Yang kedua, sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Yang ketiga, mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Yang keempat, memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Yang kelima, memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Baiklah student, itu saja materi